Bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman
yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang.
Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI.
Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal.
Afif mengatakan kampanye kota kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kota kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vuepas yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat.
Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi.
Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN.
Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya.
Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel.
Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vuepas yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini.
Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi.
Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politik
Maksud kami politisi PKS Sohibul Iman atau Syaiqo. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong.
Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Tadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syaiqo. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung.
Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, IKN, bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal.
Afif mengatakan kampanye kota kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kota kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat.
Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita
Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.
Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN.
Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya.
Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel.
Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syaiqo. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel.
Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN.
Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya.
Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel.
Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel.
Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN.
Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya.
Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel.
Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel.
Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN.
Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv, buntut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya.
Menurut Hasto, pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah, pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara, pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel.
Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vuepas yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024.
Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kanso mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel.
Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal cawagup untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta sudah ada. Bakal cawagup yang didorong oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus tersebut berinisial S. Meski begitu, Erlangga menyangkal inisial S merujuk pada politisi PKS Sohibul Iman atau Syahiku. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin dilaporkan ke KPK pada Jumat kemarin. Caimin dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau Gempur atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang selama bertugas sebagai tim pengawas haji DPR RI. Proses pelaporan ini juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Kita beralih ke informasi daerah. Pertandingan bola voli antar desa dalam memperingati HUT ke-79 RI di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berakhir ricuh. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan tersebut. Adapun peristiwa ini kemudian berakhir damai seusai dilakukan mediasi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pesawat milik maskapai Vueling yang mengangkut 58 penumpang dan 4 awak jatuh di Vinhedo dekat Sao Paulo, Brasil pada Jumat siang waktu setempat. Dalam video amatir yang beredar, pesawat tersebut berputar-putar di udara sebelum menghantam tanah. Akibatnya, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024. Presiden Joko Widodo memastikan akan ada bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali, baik emas, perak, ataupun perunggu di Olimpiade Paris 2024. Meski belum merinci besaran bonus, namun Jokowi menjamin bonus itu ada dan sudah dipersiapkan. Sebagai informasi, sejauh ini atlet peraih medali emas adalah Fredrik Leonardo dari cabur panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari angkat berat. Sedangkan medali perunggu diraih oleh atlet bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung. Duplikat bendera pusaka merah putih dibawa ke ibu kota Nusantara dari Jakarta melalui proses kirap pada Sabtu hari ini. Proses kirap kali ini merupakan pertama kalinya duplikat bendera pusaka dibawa keluar dari Jakarta. Selain itu, pertama kali pula duplikat bendera dibawa ke IKN sebagai ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, pemirsa, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut diserah terimakan kepada ADC Presiden dan dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, lalu disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Masih soal peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah tetap mengundang masyarakat lokal untuk mengikuti upacara pada 17 Agustus mendatang di lapangan Istana Negara IKN Kalimantan Timur.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong mengatakan, para peserta bakal diseleksi terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi. Kemenkominfo membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah mendatangkan pawang hujan ke IKN. Pemerintah menggunakan pendekatan yang ilmiah, menggunakan teknologi rekayasa cuaca untuk mengendalikan cuaca saat upacara 17 Agustus mendatang. Tribuners Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter, kini menjadi Rp13.700 per liter. Harga baru ini berlaku di SPBU Pertamina, wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 10 Agustus 2024 pukul 00 waktu setempat. Kontroversi datang dari curahan hati atlet skateboard Amerika Serikat, yaitu Nia Houston, yang mengaku warna medali perunggu Olimpiade Paris 2024 miliknya luntur. Selain itu, fakta medali Olimpiade Paris tahun ini, baik emas, perak, dan perunggu, ternyata dibuat dari campuran besi bekas Menara Eiffel. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadina, menilai sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dia juga menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai Rudiana. Pihak lain yang terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan melakukan sumpah pocong. Kita beralih mengenai informasi mancanegara. Pemerintah Yordania melarang Israel maupun Iran menggunakan wilayah udaranya menjadi medan perang. Kebijakan larangan Israel dan Iran memakai wilayah udara diberlakukan pemerintah Iran tepat setelah Arab Saudi melarang Iran menggunakan wilayah udara mereka untuk menyerang Israel. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana bantuan senilai 3,5 miliar dolar ke Israel agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dapat mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Transfer dana dilakukan jelang serangan Iran ke Tel Aviv untuk pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Amerika Serikat juga menegaskan akan turut mengambil bagian dalam membela Israel jika Iran menyerang negara Yahudi tersebut. Seorang pejabat senior AS mengatakan Iran akan mendapatkan akibat yang signifikan jika menjadi penyerang Israel. Kirap bendera pusaka dan teks proklamasi telah dilaksanakan dari Monas menuju IKN pada Sabtu pagi ini. Adapun saat ini bendera pusaka dan teks proklamasi sudah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor KPU Jakarta Utara diteror menggunakan bangkai ayam tanpa kepala yang dibungkus plastik hitam pada Kamis dini hari. Pelaku teror juga menyertakan surat ancaman yang ditujukan kepada seorang anggota KPU Jakarta. Menanggapi hal ini, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin meminta jajarannya agar berhati-hati dalam menjalankan proses Pilkada 2024. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan masyarakat bisa mengkampanyekan kotak kosong jika dalam Pilkada 2024 hanya ada calon tunggal. Afif mengatakan kampanye kotak kosong diperbolehkan asal tidak bertujuan mengganggu hak pilih orang lain. Meski begitu, Afif belum dapat mengonfirmasi apakah KPU nantinya akan memfasilitasi kampanye kotak kosong ini atau tidak. Merespons pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini hal tersebut tidak membatasi ruang gerak partainya. Menurut Hasto, Pilkada memiliki ruang gerak yang luas, utamanya harapan rakyat terhadap calon pemimpinnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan